Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ma'ba'ad. Di sini kami ingin menjelaskan tentang pengenalan Ortom, lembaga dan majelis kemuhammadiyahan. Kami berasal dari kelas D manajemen. Sebelumnya kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama Alpareta Cahyarintan B100-200-225. Yang kedua, Mafasa Malika Lailin, NIM B100-200-242. Yang ketiga, Hamam Abdur Rashid, NIM B100-200-249. Yang keempat, Yasanda Oktodrian, NIM B100-200-258. Yang kelima, Tian Alkana Syaifuddin, NIM B100-200-257. Dan yang terakhir, Eliana Ayu Pramesti, NIM B100-200-267. Di sini kami memiliki 4 topik, yaitu yang pertama, Ortom Aisyah. Yang kedua, Lembaga Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional. Yang keempat, Majelis Pelayanan Kesehatan Umum. Pada materi pertama kali ini, yaitu Aisyah, di sini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, peran, program, serta visi dan misi. Latar belakang. Aisyah merupakan organisasi otonom bagi wanita Muhammadiyah yang dibentuk oleh Siti Walidah atau yang biasa dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan bersama dengan suaminya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Aisyah didirikan pada tanggal 19 Mei 1917 atau 27 Rajab 1335 Hijriah di Yogyakarta. Organisasi ini terbentuk di waktu yang bersamaan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah. Tujuan dibentuknya organisasi ini yaitu sebagai wadah pergerakan bagi kaum wanita Muhammadiyah. Kemudian peran, Aisyah juga mendirikan Frobel School yaitu dengan tujuan untuk memberantas kebodohan pendidikan di Indonesia. Gerakan ini menjadi salah satu pilar perjuangan Aisyah yang terus dicanangkan dengan melakukan pemberantasan buta huruf untuk pertama kali pada 1923. Kemudian tahun 1926 Aisyah mulai menerbitkan majalahnya sendiri yang bernama Suara Aisyah. Melalui majalah ini, Aisyah ingin menyampaikan semua program dan kegiatannya termasuk konsolidasi internal organisasi. Programnya sendiri dalam pergerakannya, Aisyah memiliki 3 program yang dijalankan, yaitu pemberdayaan, kesehatan, serta pendidikan. Visi misi sendiri adalah visi ideal Aisyah, tegaklah agama Islam dan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misi utama Aisyah adalah dakwah amar ma'ruf nahi munkar untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin dan mengangkat harkat serta martabat perempuan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya terdapat LLHPB atau Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana. Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana atau LLHPB dibentuk berdasarkan keputusan Muktamar Aisyah ke-47 di Makassar pada tahun 2015. LLHPB dibentuk untuk menyelamatkan alam dan kehidupan manusia dari dampak lingkungan dan bencana melalui pelaksanaan kegiatan manajemen yang berkelanjutan. Selanjutnya terdapat peran dari LLHPB yaitu 1. Mendukung dan mengusahakan upaya pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan bumi dan langit beserta isinya. 2. Melakukan pendampingan dan penyuluhan terhadap wilayah-wilayah yang mengalami perubahan lingkungan parah. 3. Meningkatkan kesadaran hukum dan peran serta masyarakat dan pihak terkait dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. 4. Memasyarakatkan fikih lingkungan, fikih bencana, dan fikih air melalui sosialisasi di lingkungan keluarga Muhammadiyah dan Aisyah dan amal usahanya, PT, sekolah, dan masyarakat untuk tegaknya tanggap lingkungan dan tanggap bencana. 5. Yaitu pembentukan ADEM atau Aisyah Disaster Environment Management. Visi dan misi. Visi mewujudkan persyaratan utama yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar
handal dan proaktif dalam melestarikan lingkungan hidup dan tanggap terhadap bencana yang mengancam. Misi yang pertama yaitu memotivasi masyarakat untuk memiliki kesadaran tentang lingkungan demi mencegah timbulnya bencana dalam rangka mencapai kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana dengan memberikan pendampingan sebelum dan sesudah bencana. Yang ketiga, menumbuh kembangkan partisipasi wanita dan masyarakat bersama-sama dalam pelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, meningkatkan upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan pemulihan kerusakan lingkungan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Yang kelima, terwujudnya kualitas ekosistem alam yang baik dan terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati. Yang keenam yaitu mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana dan terpadu. Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Muhammadiyah. Latar belakang, peran, dan kerjasama. Latar belakang. Muhammadiyah merupakan salah satu ormas Islam di tanah air yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan. Organisasi ini senantiasa memadukan dua kekuatan utama dalam menjalankan dua organisasi, yakni aktivisme dan intelektualisme. Organisasi ini juga terus berupaya memperluas kedua kekuatan tersebut hingga kancah global. Rahmatan lil alamin merupakan jargon yang dimiliki Muhammadiyah. Kerjasama. Awal langkah internasionalisasi sejak tahun 2011, Muhammadiyah sudah menjadi permanent consultative member of ECOSOC, Lembaga Sosial dan Ekonomi PBB. Saat ini sudah terdapat 20 pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah atau PCIM, antara lain di negara Inggris, Belanda, Jerman Raya, Amerika Serikat, Australia, Arab Saudi, Mesir, Sudan, Pakistan, India, Malaysia, Thailand, Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, dan Turki. Selain itu juga, sudah ada sister organization, salah satunya di Singapura. Muhammadiyah juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional, seperti USAID, AUSAID, Muslim Aid, UNICEF, Bill and Melinda Gates, Sani Atida-e-Gidio, Asian Muslim Charity Foundation atau AMCF. Sementara kegiatan kemanusiaan, Muhammadiyah juga banyak mengirimkan tenaga dan relawan kemanusiaan untuk Palestina, Filipina, dan Bangladesh. Untuk membantu pengungsi Rohingya, Muhammadiyah mengirimkan bantuan kemanusiaan serta tenaga medis yang terdiri atas dokter dan para medis. Relawan Muhammadiyah direncanakan di Cox's Bazar, Bangladesh selama 1 tahun. Kerjasama. Para tokoh Muhammadiyah juga terlibat dalam berbagai forum internasional bersama Kementerian Luar Negeri Indonesia, terutama dalam masalah dialog antar iman. Sejak 2006, Muhammadiyah bekerja sama dengan Cheng Ho Multicultural Education Trust di Malaysia dan Center of Dialogue of and Cooperation Among Civilizations atau disingkat dengan DCC menyelenggarakan Forum Perdamaian Dunia World Peace Forum WPV yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Terkait dengan penguatan kerjasama internasional, sejak Muktamar 2015, Muhammadiyah mengangkat ketua yang membidangi dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban. Peran. Lembaga ini mempunyai tugas pokok antara lain, yang pertama, mengembangkan kerjasama yang harmonis dan saling menguntungkan dengan berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta, serta dalam maupun luar negeri, untuk mendukung gerak penyerikatan. Yang kedua, berperan aktif dalam upaya membangun tata dunia baru yang adil dan berkeadaban. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama
dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam guna mengejar ketertinggalan dalam berbagai bidang. Yang terakhir, keempat, mengefektifkan kerjasama dengan berbagai kalangan, baik dalam maupun luar negeri, guna meningkatkan peran Muhammadiyah dan umat Islam secara lebih luas, sekaligus mengantisipasi segala bentuk pemojokan yang merugikan Muhammadiyah dan umat Islam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Majelis Pelayanan Kesehatan Umum. Yang pertama, terdapat latar belakang, yang kedua, program pengembangan, dan yang ketiga, visi dan misi. Latar belakang. Majelis Pembina Kesehatan Umum atau yang disebut MPKU, Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah adalah sebuah majelis yang mengampu program kesehatan yang ada di Muhammadiyah. Majelis ini dulu namanya Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat dan mengalami perubahan setelah Muktamar 46 di Yogyakarta. Program pengembangan. Sistem gerakan mengimplementasikan model pemberdayaan masyarakat berbasis Al-Ma'un secara lebih masif dalam bentuk praksis gerakan pemberdayaan yang menyentuh akar permasalahan dan kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat duafa mustadafin. Organisasi dan kepemimpinan membangun sistem organisasi dalam pemberdayaan masyarakat yang kuat dari pusat sampai cabang. Selanjutnya terdapat jaringan. Pada jaringan di sini membangun dan meningkatkan kerja berjejaring dalam pemberdayaan masyarakat yang tersistematisasi baik dengan internal persyarikatan atau amal usaha ortom dan eksternal persyarikatan atau NGO, lembaga donor dan pemerintahan. Lalu terdapat sumber daya, yaitu sumber daya ini melahirkan kader pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kapasitas mengorganisir masyarakat dan berdiri pusat-pusat diklat pemberdayaan masyarakat serta rintisan modelnya. Aksi pelayanan, massifikasi dan pengembangan model pemberdayaan dan advokasi kelompok duafa mustadafin di sektor pertanian, peternakan, perikanan, buruh, masyarakat urban, masyarakat pulau terluar, suku terasing pedalaman, serta penyandang disabilitas. Visi misi, dengan visi yaitu dalam upaya mengurangi angka kematian ibu dan anak, Muhammadiyah dengan visi kemanusiaannya telah mengembangkan sayap dakwahnya melalui program emas atau Expanding Maternal and Neonatal Survival dengan laser focus increasing community health care delivery di 6 provinsi. Mempunyai misi yaitu bidang kesehatan. Berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang unggul berbasis penolong kesengsaraan umum atau PKO sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan masyarakat khususnya kaum duafa sebagai aktualisasi dakwah Muhammadiyah. Demikianlah ulasan dari kita mengenai pengenalan ortom, lembaga, dan majelis Muhammadiyah. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.